أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah surah di dalam Al-Quranul Karim di mana siapa saja yang senantiasa merutinkan membaca surah tersebut, maka jin akan lari darinya. Tukang sihir, tukang santet, tukang guna-guna, tukang doti-doti dan sebagainya tidak akan pernah mampu menghadapinya dan hidupnya akan senantiasa berkah. Subhanallah, sebuah kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada surah tersebut. Dan tahukah kita jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, surah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang bisa membuat jin itu lari, yang bisa membuat tukang sihir itu keok, tidak berguna, sihir yang mereka kirimkan, yang mereka sihirkan kepada kita. Begitu pula hidup akan senantiasa menjadi berkah, jauh daripada keburukan-keburukan, jauh daripada kejelekan-kejelekan. Karena mungkin banyak di antara kita yang mengeluhkan, kenapa hidup saya senantiasa dirungkung dengan kejelekan, kenapa hidup saya senantiasa diwarnai dengan keburukan, tidak pernah berkah. Maka boleh jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena kita jauh daripada perkara-perkara sebab yang bisa mendatangkan keberkahan. Maka surah tersebut jamaah rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan adalah surah Al-Baqarah. Adapun di antara keutamaan, kemuliaan, keagungan surah Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada surah tersebut adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti pemakaman atau perkuburan, di mana rumah tersebut tidak pernah dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah." Di mana syaitan akan senantiasa lari terbirit-birit, akan menjauh dari rumah yang senantiasa dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari segala kejelekan dan keburukan, apakah dari manusia maupun bangsa jin. Kemudian yang kedua, dia akan senantiasa dilindungi dari keburukan tukang sihir, tukang santet, tukang guna-guna dan tukang doti-doti yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa hidupnya menjadi berkah dimanapun dia berada. Selama dia senantiasa membaca surah Al-Baqarah, maka hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Iqra'u suratul Baqarah." Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhdhuha barakah. Sebab membaca, mengambil surah Al-Baqarah, senantiasa merutinkan surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah, maka itu adalah merupakan sebuah keberkahan. Bacaannya akan senantiasa berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan senantiasa berkah. Maka kalau dia seorang suami yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan menjadi suami yang berkah. Kalau dia seorang istri yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan menjadi istri yang penuh dengan keberkahan. Dan rumah tangga yang senantiasa dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka rumah tangga tersebut akan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, "Wa tarkaha hasrah," dan meninggalkan surah Al-Baqarah, tidak pernah membaca surah Al-Baqarah, kemudian acuh tak acuh dengan surah Al-Baqarah,
tidak pernah memperdulikan dengan surah Al-Baqarah, tidak pernah membaca surah Al-Baqarah, meninggalkan bacaan surah Al-Baqarah atau meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim, maka itu adalah sebuah kerugian, kebangkrutan yang didapatkan oleh seseorang yang apabila dia tahu membaca Al-Quranul Karim atau dia belum bisa membaca Al-Quranul Karim, atau dia seorang muslim yang kemudian dia meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim, tidak pernah mau membaca surah Al-Baqarah, maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang meninggalkan tidak pernah membaca surah Al-Baqarah, maka ini adalah hakikatnya sebuah kejelekan, sebuah kerugian yang besar yang dialami oleh seseorang tersebut. Karena kenapa? Karena orang yang meninggalkan bacaan surah Al-Baqarah, yang tidak pernah membaca surah Al-Baqarah, maka hidupnya tidak akan pernah berkah dimanapun dia berada. Kalau dia seorang suami yang jarang membaca surah Al-Baqarah atau jarang membaca Al-Quranul Karim, maka dia adalah seorang suami yang tidak berkah. Begitu pula dengan seorang istri, begitu pula dengan seorang anak, begitu pula rumah tangga di dalam rumah kita yang tidak pernah membaca surah Al-Baqarah atau tidak pernah membaca kalamullah Al-Quranul Karim, maka hidupnya senantiasa jauh daripada keberkahan. Kemudian Nabi SAW menutup hadisnya di dalam hadis ini, wala tastati'uha al-batalah, dan sesungguhnya para tukang sihir, para tukang santet, para tukang guna-guna, tukang doti-doti tidak akan pernah mampu menghadapi bacaan surah Al-Baqarah. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kemuliaan, keagungan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu surah Al-Baqarah. Maka maukah kita membaca surah Al-Baqarah agar jin syaitan lari dari kita, agar tukang sihir tidak mampu menghadapi kita, agar hidup kita senantiasa berkah? Ataukah kita termasuk orang-orang yang menyanyiakan surah Al-Baqarah, tidak mau peduli dengan surah Al-Baqarah, meninggalkan surah Al-Baqarah atau meninggalkan bacaan Quranul Karim? Ataukah kita di antara orang yang tidak mau belajar membaca Al-Quranul Karim? Ini adalah merupakan introspeksi buat kita semua. Barakallahu fikum.